Good day sahabat rock and roll, apa kabar? Hari ini studio aku luar biasa meriah, bahagia banget karena aku kehadiran bintang tamu Dr. Farhan. Halo Ibu Farida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget loh sudah datang ke studio. Sama-sama. Aduh, bahagia banget. Seru ya? Seru ya? Seru. Kita udah pernah ketemu di event. Betul. Cuma karena di event kita tensinya lagi tinggi iya, ya. benar kan sibuk ya, Lagi banyak sibuk. yang diurusin, jadi nggak sempat ngobrol-ngobrol panjang. Lumayan hari ini spesial banget nih Dr. Farhan datang ke studio Ibu Cantik Rock and Roll, mau cerita-cerita, mau sharing, dan kita mau bikin game, siap-siap ya. Yeah. Nah, Dr. Farhan sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang rock and roll berikut ini ya. Oke. Check it out. Kalau tahu Dr. Farhan pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Waduh. TikTok hits ya kan, pokoknya luar biasa. Tapi sebelum kita bahas keviralannya Dr. Farhan, kita bahas dulu cerita sebelumnya, cerita awalnya. Dokter tuh spesialis dokter apa? Masih dokter umum. Dokter umum ya, memang dokter umum. Terus prakteknya di mana dok? Jadi dulu aku sempat praktek di Rumah Sakit Jantung Kesdam, Jakarta Timur. Terus aku sempat kerja di perusahaan Jerman gitu. Bekerja di bidang kelihatannya cool gitu. Di luar Cool, kerjaannya Jerman stres ya. juga. Kalau luar negeri kayak gitu global. Kayak udah wow Kalau gitu. global pasti langsung Wow gitu. Padahal juga lebih. stres juga. Tapi sempat 3 tahun sih. Cuman lucunya di situ tuh aku bekerjanya sebagai bagian dari communication and marketing di bidang medical education platform itu gitu. Jadi aku mengenalkan si platform ini, dia isinya itu kayak ilmu kedokteran ke mahasiswa kedokteran yang ada di negara-negara di Asia gitu pada saat kalau itu. perusahaan global sampai seperti itu Iya, ya. mereka tuh jangkauannya kayak mau Sosialisasi gitu ya. kemana-mana gitu kan. Luar biasa. Terus akhirnya Sampai akhirnya udah 3 tahun di situ, aku merasa terus kan itu sempat main di TikTok ya. Jujur itu sebenarnya awalnya nggak ada kepikiran mau jadi content creator yang long term atau misalnya kayak mau fokus di situ, nggak ada. Ya sama seperti kebanyakan orang, mungkin Bu Farida juga di awal-awal pandemi kita stres kan, kita butuh hiburan. tadi aku curhat sama rock and roll, kenapa punya konten YouTube ya kan? Oh iya bener, ya. tadi juga Ibu Farida udah curhat juga ke aku kan, kenapa akhirnya ada Ibu Cantik Rock and Roll. Channel YouTube Ibu Cantik Rock and Roll ini, karena memang di awal pandemi itu nggak ada hiburan apapun gitu. Betul. Jadi kita kan lockdown ya, kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ya udah download TikTok, banyaklah dance lucu, terus kayak humor kan segala macem. Ternyata aku merasa kayaknya aku bisa deh gitu, kayak bagi ilmu gitu ya. Pada saat itu kan tentang masih panas banget tuh tentang COVID-19 ya, masih awal-awal orang juga masih pada bertanya-tanya. Ya mungkin kebetulan aku sebagai dokter bisa membaca jurnal medis dan bisa mengerti, akhirnya aku bagilah ilmu itu ke orang luas. Ternyata banyak yang menikmati. Viral, gitu. Widih. Aku tuh tahu Dr. Farhan, anak-anak, Bu, ini yang lagi hits. Siapa? Dr. Farhan. Wow, ganteng ya. Gitu. Masya Allah. Awalnya tuh upload tuh langsung viral ya dok ya? Awal-awalnya enggak sih. Jadi awal-awal itu aku sempat kayak buat tentang COVID-19. Maksudnya ada yang nonton tapi kayak enggak yang viral banget gitu, enggak. Yang video viral itu adalah ketika aku buat satu edukasi tentang minuman manis. Oh, minuman manis. Jadi adalah satu content creator di TikTok yang buat kayak, wah kok gue kalau misalnya minum ini lambungnya bekerja dengan keras, ginjalnya juga. Nah aku sebagai dokter kayak bukan cuma lambung sama ginjal nih, pankreas juga nih. Kena gitu kan. nih, gitu ya. Iya. Akhirnya aku lanjutin, ternyata orang-orang merasa kayak digibahin orang, digibahin organ, centreng iya. Ngerasa kayak diomongin sama organ sendiri gitu. Itu kocak banget. Viral tuh itu sampai 11 juta viewsnya. Iya makanya apa? Kalau ngomongin Dr. Farhan, aku awal tuh dapatnya dari WhatsApp grup.
Oh iya. Iya, karena kan di forward gitu Iya, kan. iya, iya. Ini apaan sih? Baca dulu. Aku mah maaf aja, saya mah wanita ya. Teman-teman dan itu yang share juga teman-teman grup wanita, teman-teman gitu. Ganteng nih dokternya, lihat dong bahasanya. Oh ya bagus ya, edukasinya kayak nanti kita cerita ya di next question. Kayak komunikasi ya antara mereka gitu ya. Nah, ngomong balik lagi ke viral, Dok. Iya. Awalnya kan iseng. Awalnya iseng. Terus tiba-tiba jadi kayak, ya udah deh, gue ikutin terus aja deh gitu, ke konten kreator deh. Ada konsep yang memang yang disiapkan setelah viral itu? Konsep sebenarnya nggak ada sih yang terlalu aku susun banget harus bagaimana ya. Karena aku ngerasa kayak udah misalnya viral itu, oh ternyata banyak nih peminatnya. Akhirnya aku buat video yang sama dengan topik-topik yang berbeda gitu. Iya, iya. Karena orang banyak yang nanya kan ketika aku buat video itu banyak yang komen, Dok, coba dong kalau misalnya minum air putih nggak cukup dampaknya ke tubuh apa gitu kan. Aku inget lihat banget deh yang gue kayak sorry ya, gue nggak bisa tidur, gue susah banget tidur Dok, gue susah banget tidur kalau nggak capek banget nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, susah. Kalau misalnya kayak mau tidur tiba-tiba mau pipis, tiba-tiba itulah pas aku lihat konten yang kapan terakhir ya, 2 minggu lalu ya, yang jangan tidur dong, otot gue masih mau gerak, ini gue masih gerak, gitu-gitu. Anjir, ini kayak bener nih kayak gue diomongin sama organ tubuh gue kayak gini gitu ya Dok. Nah kita ngomongin konsepnya, konsepnya sebenarnya seperti apa Dok? Yang dokter paparkan tadi tentang komunikasi atau digibah sama organ digibahin tubuh. sama organ. Jadi karena aku merasa ternyata kan awalnya sebenarnya itu ketidaksengajaan gitu ya. Tapi ternyata setelah orang menonton dan mereka kayak ngerasa, oh mudah banget dipahami gitu. Karena memang aku bahasa medisnya aku rubah banget jadi bahasa awam semuanya. Kalaupun misalnya ada bahasa medis yang harus dijelaskan banget, aku nggak masukin ke dialog. Jadi aku taruh di teks gitu aja. Describe. Di subtitle, kayak ada subtitle gitu. Subtitlenya lagi ya. Terus ya udah akhirnya aku buatlah video-video lain yang seperti itu juga. Dan selalu diminati gitu, maksudnya kayak oh iya ya, apalagi yang kalau udah relevan banget nih sama kehidupan sehari-hari, misalnya kayak sering makan gorengan, ya kan, sering makan pedes, sering minum kopi, walaupun 1-3 cangkir per hari nggak ada masalah ya, gitu, tapi nggak bagus tuh yang berlebihan. Jadi kalau yang kayak gitu, banyak banget yang komen, yang mungkin merasa tersindir sengaja, kadang-kadang aku sindir. Gitu. Sindir ya yang berasa, kalau aku nahan pipis, itu juga nggak tahu. Aku ya Bu Farida ya. 2 kali buat video nahan pipis, 2 kali viral. Iya. Karena memang ternyata sebanyak itu orang yang masih nahan pipis Salah gitu. satunya gue kayaknya menyebarkan gitu. Karena kita perempuan, sahabat rock and roll, ibu-ibu di rumah pasti kayak aku gitu. Kayak iya, bener, kita kok udah nahan pipis tuh, udah ntar aja pas lagi mau merem gitu loh Dok. Padahal kan kantong kemih itu kan nggak boleh ya Dok. Iya, maksudnya juga kalau dibiarin itu justru bakteri yang tadinya mungkin nggak kenapa-kenapa bisa malah berkembang biak gitu. Jadi akhirnya infeksi saluran kemih dan memang kan paling banyak pada wanita kan. Iya, sahabat rock and roll kepo ya dengan konten-konten TikTok-nya Dr. Farhan. Kita lihat yuk cuplikannya yang ini. Hari ini capek juga ya, gue udah pompa darah banyak banget gara-gara kerjaan kita kesana kemari. Iya Tong, kamu bener banget. Aku juga nih udah lengket banget dari tadi pagi. Kena debu, kotoran semuanya deh udah nempel di aku nih. Bener banget guys, gue juga udah capek banget. Kayak bentar lagi gue bakal kirim sinyal buat tidur aja deh. Gue nggak sanggup. Tak, kamu lagi nggak bercanda kan? Kita tuh belum mandi. Tadi pagi juga karena bangun telat kita nggak sempet mandi. Terus sekarang udah seharian kita kena matahari dan gue juga udah kena debu segala macem. Masa kita mau tidur gitu aja? Terus ntar gue gimana Tak? Gue seneng nih yang kayak gini nih. Wah, apalagi gua Tiak, seneng banget nih. Tuh kan Tak, mereka udah mulai ancang-ancang, belum lagi jerawat, belum lagi ntar kulit mati yang nggak dibersihin bisa buat aku hitam. Iya lihat gue minta maaf. Ya udah sekarang gue kirim sinyal ya biar dia mandi ya. Jurus mandi. Gatel. Duh mandi deh. Yes, sahabat rock and roll, jangan lupa video ini di like, share, komen ya, dan pastinya di subscribe, ting 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 ya gitu. Pada ngeliatin Dr. Farhan ya, nggak ngeliatin gue. Tapi dokter ganteng juga Dok. Kalau ibu-ibu tuh kayak, aduh, kalau punya idola influencer yang ganteng itu nilai plusnya banyak, gitu, ya kan? Kayak saya lebih. Terima kasih kepada Abah dan Mama ya. Terima kasih juga kepada Papa Mama saya ya. Oh, enggak ya. Sahabat rock and roll, kalau
kepo sama Dokter Farhan tadi masalah jadi dokter as profesional itu kan punya tuntutan karir. Betul. Udah pernah disumpah harus melakukan hak dan kewajiban sebagai profesi itu dokter, tapi juga sekarang as influencer yang mungkin punya deadline. Aku merasakan tuh ada deadline harus ini harus ini. Gimana dok? Ada pro kontranya nggak? Kalau misalnya pro kontra untuk edukasi sih sebenarnya ada ya pasti ya. Kalau misalnya kayak pro-nya ya mungkin memang dengan adanya media sosial ini yang tadinya edukasi mungkin cuman bisa menjangkau, misalnya kita datang ke klinik nih ada 20 pasien lagi nunggu, kita edukasi. Dapatnya ya udah 20 pasien aja nih. Ya tetap berguna, satu orang juga tetap berguna ya. Tapi dengan adanya media sosial bahkan sampai jauh banget gitu kan, kayak mungkin orang Indonesia yang nggak tinggal di Indonesia juga bisa nonton gitu ya, mungkin dia lagi di luar negeri dia tetap bisa nonton gitu. Jadi jangkauannya luas, itu mungkin pro-nya ya. Dan banyak banget yang bisa dibahas dan banyak banget yang bisa relevan ke masyarakat luas gitu. Berfaedah banget ya. Iya gitu. Aku kadang-kadang kan jadi memang excited sendiri kalau misalnya kayak aku pengen share ilmu ini. Kan aku kalau misalnya share ilmu itu selalu research dulu ya. Pasti. Selalu. Jadi walaupun aku kayak oke, aku udah tahu nih tentang infeksi saluran kemih ya, aku udah pernah belajar, tapi pasti aku selalu kayak cari jurnal terbaru atau textbook yang mungkin terbaru, aku selalu baca lagi, karena jangan sampai informasi yang aku sampaikan salah, karena kan itu kan berhubungan dengan kesehatan gitu kan. Luar biasa profesional, harus research ya kan? Harus, kalau aku ya. Karena ngomongin penemuan teknologi, penemuan penyakit kan selalu update. Betul. Iya, di jurnal-jurnal internasional atau apapun ya. Betul. Nah apalagi dok? Nah, kontranya adalah berhubungan dengan etik kedokteran gitu. Jadi dan aku kadang-kadang kalau misalnya ada satu topik yang sensitif banget gitu ya, yang banyak lah ya topik-topik sensitif gitu, aku selalu kayak oke, gimana cara nyampeinnya biar nggak menyinggung siapapun gitu. Menyinggung orang-orang atau misalnya tidak diterima jadi multi interpretasi gitu, karena ya kan itu bahaya kalau misalnya ada yang kayak itu. Pernah sih 1-2 kali, akhirnya aku kayak dari situ belajar. Salah tanggap jadinya. Salah tanggap itu sih. Salah tanggap, terus kadang-kadang nggak sepemahamannya jadinya black gitu ya, back image gitu ya. Betul, jadi kayak backlash ke kita kan gitu. Jadinya. Dan bukan cuman ke aku pribadi, tapi kan aku di bawah naungan ini ya, Ikatan Dokter Indonesia, maksudnya kayak ada asosiasi gitu. Dan kalau misalnya ada satu kesalahan yang aku buat, pasti akan kena sanksi moral dari Ikatan Dokter komunitas itu, pasti, gitu kan. Jadi aku harus benar-benar hati-hati banget. Hati-hati. Bedanya sama juga, kita juga kalau anak IO sembarangan ada langsung kan kena pasal-pasal. Oh iya, benar. Nggak boleh sembarangan. Betul. Terus harus copyright segala macam kan, harus bener-bener ya dok. Benar. Keren banget, nggak kaleng-kaleng sahabat Rock and Roll ini influencernya. Makanya kenapa aku bilang nggak kaleng-kaleng, kemarin itu dokter mendapatkan TikTok Award. Wih, Masya Allah, congratulations dok. Thank you. Aku lihat videonya, dress dandan ganteng ala-ala naik Alphard. betul. Kan biar kayak Sultan. Betul. Gimana perasaannya dok akhirnya jadi dapat pemenang? Kan nggak segampang itu loh, TikTok kan banyak banget penontonnya, maksudnya followernya, mereka anak milenial yang kritis-kritis juga kan? Gimana perasaannya? Seneng banget lah ya, karena aku jujur nggak nyangka aku menang kan. Jadi aku datang memang untuk ya udah aku diundang, aku masuk sebagai salah satu nominasi gitu. Ya udah aku diundang. Untungnya tuh aku awal-awalnya kayak udahlah pakai baju yang biasa, tapi kayak pas sudah ngobrol-ngobrol, kayak harus dandan deh ini gitu ya kan. Karena ada red carpetnya, ada segala macam. Ya udah akhirnya dandan lah gitu kan. Terus pas lagi di dalam studio, aku tuh kan ikut ngerekam layar, beneran kayak proses dipanggil nama aja sih sebenarnya gitu. Nggak tahu ya, kepanggil, kaget sih. Tapi hebat. Seneng banget bisa menang gitu kan, kayak dipercaya. Dan aku yakin maksudnya semua content creator yang di luar sana juga keren-keren. Maksudnya ilmu yang mereka sampaikan juga bermanfaat semua. Gitu ya. Tapi ya kembali lagi dengan penilaian juri dan juga follower ya. Semoga dokter bisa mempertahankan ya kan, dan jauh lebih sering lagi tuh ngepost-ngepostnya. Amin. Aku juga sebenarnya jujur pengen berkembang lagi. Maksudnya aku ngerasa
di sosial media ini aku bisa banget nih ngasih edukasi terus-terusan gitu. Iya, Mungkin aku bisa betul. belajar dari Bu Farida gimana cara buat YouTube yang keren dan oke. Pahala juga kan dapat bagi ilmu Iya. ya. Kita ngomongin tentang corona ya, COVID Iya. yang sekarang, aduh variannya, isunya ada varian ini itu ya kan. Iya. Yang sekarang lagi heboh kan Omicron ya dok. Iya, ada lagi yang baru kan, Omicron siluman. Iya siluman, Iya. gue juga bingung. Siluman nggak kelihatan Tapi padahal dok. siluman itu bukan bahasa Indonesia, itu emang datangnya dari luar negeri. Oh bener? Iya. Oh ya ampun. Tapi Sorry, nggak tahu di sana, aku juga belum cari tahu lebih banyak sih. aku pikir itu cuma plesetan orang Indonesia aja dinamain siluman gitu. Kayak enggak, kayaknya Enggak. dari luar sih bahasanya. Iya, tapi aku mau tanya pendapat dokter tentang tadi tuh COVID ya si Iya. Omicron itu, dan bagaimana sih kira-kira tanggapannya untuk tanggapan atau advice-nya buat kita semua termasuk Iya. anak milenial lah untuk lebih menjaga dok, karena katanya lebih cepat ya. Iya, untuk, lebih cepat penyebarannya. penyebarannya. Boleh dok kasih advice dok? Sebenarnya kalau misalnya untuk varian yang Omicron ya, SARS-CoV-2 ini, dia penyebarannya lebih cepat, tapi memang gejalanya tidak lebih parah dari Delta. Tapi kalau misalnya kayak kita semua udah vaksin, apalagi yang udah dapat booster ya, seharusnya kalaupun kena, karena kalau misalnya kita vaksin tidak berarti kita 100% tidak akan bisa kena, tetap bisa terinfeksi. Sama kayak kita dulu pas bayi, kita kan misalnya Udah vaksin influenza ya Betul. gitu kan. Tapi kan ketika kita dewasa tetap kita bisa kena influenza. Sama dengan si COVID-19 gitu, kita tetap bisa kena, tapi gejalanya sangat minimal kalau kita udah vaksin. Jadi mungkin yang tadinya kalau misalnya nggak vaksin, bahkan kita amit-amit ya, sampai paling buruknya bisa sampai dirawat di ICU bahkan gitu ya. Mungkin ini kayak cuman flu biasa gitu. Makanya sekarang udah ada wacana pandemi ini mungkin sebentar lagi akan berubah menjadi endemi gitu. Wah, Sama kayak flu. kabulkanlah doa aku. Amin ya, mudah-mudahan Amin. secepatnya ya. Kita bisa event lagi dong. Iya betul. Karena kan kalau kayak flu itu awal-awal muncul tuh juga pandemi. Iya. Orang semua kelabakan, nggak tahu gimana cara. Iya, itu iya, tahun iya. 1912 ya kalau nggak salah. Iya, dulu. awal-awal flu ya. Awal-awal flu Spanyol itu. Sampai akhirnya sekarang jadi endemi gitu. Jadi ya udah gitu, mungkin si COVID ini juga pada akhirnya ya kita berdoa secepatnya ya Amin. akan menjadi endemi. Seperti negara-negara lain yang sudah mulai Oh iya, udah mulai mendeklar kalau mereka bebas dari bebas, itu ya. betul gitu. Jadi ya tetaplah prokes ya. Kalau kita ada 6M, yang terakhir yang 4M. 5M kan, 5M 5M. terus ada 6M lagi kok. 6M Itu lagi. yang baru tuh apa ya? Membatasi makan di tempat umum kalau nggak salah aku. 6M Karena itu. penyebarannya lebih cepat. Iya, karena kan semakin banyak orang ya udah otomatis Iya. kan semakin beresiko gitu kalau Iya. memang misalnya ada yang terkena. Dan vaksin gitu. Vaksin. Di kita kasus ya sahabat rock and roll di Absolute yang sudah booster terus kena Omicron itu bener-bener cuma flu. Iya. Cuma kayak batuk sedikit sama flu. Malah dia merasa, wah aku mau masuk, kenapa? Kok lu nggak merasa sakit? Iya, Karena benar. udah booster. Iya, betul. Tapi kalau yang baru 2 kali, itu flu-nya tuh berasa banget. Iya, aku punya satu pengalaman menarik tentang ini. Ya, gimana Jadi tuh? pas yang ketika awal-awal keluar vaksin Sinovac, ya, Moderna, Pfizer, AstraZeneca dan lainnya, itu kan banyak orang, termasuk aku sendiri juga mempertanyakan pasti ya. Kita juga sebagai manusia pasti kan kita Kepo. mempertanyakan sesuatu yang baru ya. Ini gimana sih cara kerjanya? Ini bener nggak sih gitu? Aku baca segala macam. Oke, ternyata memang terbukti efektif gitu. Nah, tapi kan banyak orang nggak percaya. Akhirnya aku buatlah satu konten di TikTok sebagai organ juga Sebagai organ yang juga. menjelaskan cara kerja si vaksin ini gitu. Akhirnya orang-orang ngerti, oh ternyata kalau Sinovac itu cara kerja vaksinnya gini gitu. Karena orang yang takutnya itu adalah vaksin ini dia bisa membuat seseorang terinfeksi karena si virusnya bisa bereplikasi, padahal kan enggak ya. Ya soalnya Sinovac kata dampak setelah vaksin itu berasa banget dok. Iya. Bukan Sama Sinovac, Astra. Moderna Astra sama dan Pfizer Astra. sama Astra. Astra. Iya. Kalau Sinovac Kipinya katakan, kan kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya gitu. Jadi sampai akhirnya aku buat lah itu kan, dan orang-orang kayak akhirnya ngerti, sampai ada yang kayak komen ke aku, "Dok, makasih banget ya atas videonya, aku nunjukin ke orang tua aku," dan akhirnya mereka mau vaksin gitu. Vaksin menjelaskan. Iya, gitu. Memang Jadi- dokter tuh pintar memberikan cara menjelaskan, karena orang-orang kan kalau dikasih tahu dinasehatin ya, apalagi orang tua, mohon maaf bapak ibu, suka kayak buat apa perlu nggak, tapi kalau secara visual mungkin lebih nyambung, penerimaannya lebih nerima ya. gitu. Iya. Sahabat rock and roll terbukti dokter Parahan kenal dekat sama organ-organ tubuh. Lebih menyayangi organ tubuh. Boleh kita tanya nggak organ tubuh mana yang dia sayangi?
Jadi pagi kalau dia udah gambarin otaknya, gitu, terus perutnya, ya kan, terus gambar ototnya, gitu, yang ototnya menolak, itu kocak banget sih dok. Itu nyari gambar itu ada tim yang bikin. Enggak, aku kayak cari di Google gitu ya, mana yang kayak merepresentasikan udah aku pakai gitu. Oke, ini pertanyaan kepo ibu-ibu ya, teman-teman aku yang semalam sudah DM aku karena aku ketemu Dokter Farhan. Punya pacar nggak dok? Nggak punya. Silakan ya, ada syarat khusus dok di pacarnya? Nggak ada, yang penting setia dan baik aja. Tuh, setia dan baik aja. Perempuan setia dan baik aja ya, benar ya kan ya. Nggak harus dokter? Nggak harus dokter. Nggak harus orang Arab? Nggak harus orang Arab. Awalnya aku kira nggak harus orang, rupanya ada Arabnya belakangnya. Yang Arab harus sama Arab? Enggak sih, itu kayak cuman stereotype ya. Tapi kalau di keluarga aku enggak sih. Enggak ya, kayak Tasya, Tasi kan Arab ya. Ya. Kalau misalnya kayak aku, kakak aku juga enggak sama orang Arab. Oke, Encus ya, Desi, semuanya teman-teman aku yang jomblo masih terbuka ya. Afi, nggak bisa Afi kemudaan ya. Sahabat rock and roll, ternyata selain dokter, influencer, pasti pada tahu ya kalau dokter ini adalah jebolan dari Indonesia Idol. Iya. 2018. Pantesan suaranya bagus ya. Oke, kalau buat suara azan ya. Iya. Ntar dicoba dulu. Coba dulu. Punya album ya dok? Punya single ya dok? Punya. Lagunya apa? Judulnya Semalam, bukan Semalam Bobo di mana. Semalam aja. Dia tahu kalau gua tambahin dia langsung. Oh tahu, Semalam. Oh beda ya, itu Marcel. Oh beda. Judulnya Semalam. Ceritanya tentang apa ya? Ya cinta-cinta lah dulu ya. Maksudnya semalam kamu dihianati? Enggak, jadi lagunya semalam ku bermimpi gitu. Mimpikan dia. Terusin. Menjalin cinta gitu. Suaranya. Ya iyalah, Indonesia Idol. Iya. Terus nggak diterusin dok? Nyanyinya? Iya, jadi semenjak pas aku buat album, buat single itu udah mulai ada tuh kayak performance of air pada saat itu. Kayak tapi masih diundang Fakultas Keperawatan, Kesehatan gitu kan, masih dari kalangan kesehatan. Tapi itu aku masuk yang kerjaan yang aku bilang di perusahaan Jerman itu pada akhirnya masuk kan. Jadinya terus nggak tahu kenapa kemarin tuh kayak mikir udahlah aku fokus yang di kerjaan yang di perusahaan itu aja. Sayang banget. Soalnya Indonesia ada penyanyi ganteng, suara bagus. Masya Allah. Terus juga dokter kan cepet ya. Nggak ada niat melanjutkan lagi dok? Pengen sih, sebenarnya aku udah sempet ngomongin juga gitu, kayak pengen buat single kedua mungkin gitu kan. Iya, karena di dunia entertainment kayak kita gitu, list untuk vokalis solo cowok atau cewek gitu terbatas banget. Iya, ayo dok, ya sahabat waktu kasih semangat Dokter Farhan buat bikin single baru lagi. Judulnya nggak semalam, besok. Enggak, mungkin aku bisa buat lagu kayak tentang apa ya? Jangan organ tubuh. Kurang minum air putih nih, nyindir lagi. Gak jauh-jauh dari situ. Kalau orang denger ini sebenarnya mau ngomongin apa gitu kan? Enggak lah, kalau lagu harus romantis, harus cinta, ya kan? Yang paling booming kan biasanya tentang kehidupan sehari-hari, percintaan gitu ya. Gampang nggak tuh waktu itu masukin Indonesia Idol? Enggak, jadi pada saat itu aku tuh sampai ikut audisi yang biasa yang ngantri dari jam 6 pagi sampai 8 malam. Serius tuh? Serius. Dulu tuh masih di Medan, kan aku dari Medan ya. Jadi kayak nggak punya fast track. nggak ada fast track. Jadi di Medan itu benar-benar kayak ngantri dari jam 6 pagi sampai 8 malam. Sampai akhirnya ke Jakarta, ketemu juri utama, masuk sampai top 26 sebelum keluar kemarin. Wish, hebat. Kita doakan ya, semoga dokter buat album lagi, buat single lagi, sampai buat album. Amin. Iya, nanti kita cari produsernya dok. Oh, Bu Farida mau bantu. Tenang. Oke, sahabat rock and roll, yang terakhir sama Dokter Farhan kita punya games fakta atau mitos. Waduh. Mana? Semoga nggak ditantang ilmu kedokteran aku di sini. Nggak usah.
Pertanyaannya dari Alfi. Oke, sahabat rock and roll, ada pertanyaannya. Aku sama dokter harus menjawab fakta atau mitos. Ya. Tapi yang jawab penjelasan dokter ya. Ayo. Ngemil bikin gemuk, mitos atau fakta? Mitos. Fakta. Kalau ngemil makanan sehat, gimana? Gimana dok? Tergantung ngemilnya apa sih memang. Karena kadang-kadang kita yang kita nggak sadari adalah cemilan itu bahkan kalorinya lebih banyak daripada makan makanan yang kita makan gitu. Oh, oke. Jadi memang. Karena ketika kita berlebih kalorinya, akhirnya lemaknya juga bertambah kan. Iya, apalagi sahabat rock and roll kalau udah habis makan nasi terus ngemil. Ya. Itu tambah ya dok? Tambah. Oke, aku salah. Nggak apa-apa. Tapi ya bener, tergantung cemilan sih. Jadi kalau misalnya mau nyemil, mungkin kalau ada bungkusannya atau misalnya beli di mana, tanya dulu ini kalorinya berapa atau lihat kalorinya berapa gitu. Kalau misalnya masih dalam batas kalori sih, jadinya mitos. Iya. Jadi berapa sih kalori yang harus kita serap dalam satu hari dok? Tergantung sih. Jadi kita bisa cari ya kebutuhan kalori per hari itu di Google aja, teman-teman bisa cek. Namanya TDEE. TDEE. Total Daily Energy Expenditure. Jadi dari TDEE itu kita akan ketahuan nih sesuai dengan aktivitas sehari-hari kita, apakah usia kita berapa, jenis kelamin kita apa, nanti dia bisa kalkulasi berapa kebutuhan kalori ideal kita per hari. Jadi it's like table gitu, tapi dia bisa ada kalkulasinya, dia ada rumusnya. Tapi biasa kalau sekarang ya udah pasti kayak ada online website yang udah langsung tinggal kita masukin aja umur, jenis kelamin, berat badan sekarang, aktivitas apa-apa aja, nanti dia bakal kasih tahu idealnya berapa kalorinya. Ya udah jangan lebih dari itu, gitu aja. Cek sahabat rock and roll ya, TDEE. Yes. Ya, lanjut. Pertanyaan kedua, mentimun dingin dapat menghilangkan mata panda. Gua nggak Mitos atau ngerti. fakta? 1, 2, 3. Mata panda ya. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu ya dok. Mitos. Mitos ya. Jawabannya mitos. Mentimun itu Setahu aku cuman anti-aging. betul. Iya, bukan mata pandanya. Kalau mata panda tetap ada dua sih. Either dia memang genetiknya seperti itu, jadi memang ada orang, termasuk aku ya, di keluarga aku tuh memang di bawah mata tuh pasti mencekung ke dalam dan agak gelap, atau kurang tidur. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. MSG merusak otak, mitos atau fakta? Mitos ya dok? Iya. Mitos. Yang aku baca enggak. Ya. Enggak. Lanjut. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Minum air putih mencegah kulit kering, mitos atau fakta? Fakta. Gimana dok? Air putih itu buat apa? Iya, supaya kulit kita terhidrasi, jadi nggak gampang kering, nggak gampang luka, nggak gampang kelihatan kusam, terutama kalau di bagian wajah. Oh gitu. Kadang-kadang kalau saldo banyak juga kelihatan Benar sekali. bahagia. Betul. Katanya kan money cannot buy happiness ya. Ya, but Tapi money can buy good skincare. Iya. Botox. Atau things that makes us happy. Yeah, exactly. yang ngasih pertanyaan ketawa aja. Lanjut. Air es itu bikin gemuk, mitos atau fakta? Apa? Mitos kan? Iya. Mitos, kenapa? Saya tahu jawabannya. Nggak ada ngaruh minum air putih dingin atau panas bikin kalian gemuk, bener kan? Enggak, kan dia nggak bisa ada. ditransformasi jadi lemak soalnya. Iya, nggak ngaruh. Makanya saya selalu minum dingin pakai es batu. Iya. Maaf nih, saya bisa jawab dokter yang lain tadi saya nggak bisa jawab karena saya pecinta air dingin. Yeay, sahabat rock and roll, demikianlah obrolan aku dan juga gamesnya sama dokter Farhan. Thank you banget dok. Thank you. Jadi dokter Farhan itu namanya dokter Farhan Zubedi. Sama seperti desainer kesayangan aku yang aku pakai hari ini. Tuh, dari Borneo kan, Kak Vivi Zubedi. Iya. Hai Kak Vivi, salam kenal. Saya ketemu sama adiknya. Saya ngefans sama Kak Vivi. Loh, ini salah ya kontennya ya. Baik sahabat rock and roll, demikianlah. Sampai ketemu lagi di next episode. Semoga bisa syuting lagi, bisa bikin konten lagi sama dokter dengan konten lain, nyanyi bareng misalnya, karaoke bareng misalnya, atau traveling bareng misalnya, ya kan ya? Iya, Insya Allah kalau umur kita panjang ya.
Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.